tips and trick Kang. Tips and trick jadi storyteller yang bisa ngebuat satu cerita yang tadi Kang Motul bilang bisa diterima orang-orang, bahkan sampai diceritain orang-orang juga. Itu gimana sih Kang? Media sosial itu awal-awal memang dipakai orang untuk sharing informasi, berita, tapi juga cerita. Kadang kan semua orang itu bisa cerita apa aja Kang, tapi ngemas ceritanya jadi menarik dan akhirnya masuk ke sosmed, itu kan apa ya, butuh skill lain gitu ya Kang. Nah itulah akhirnya dibutuh teknik atau cara bagaimana menyampaikan si konsep tadi, ide tadi, proposal tadi dalam bentuk cerita. Makanya kalau di kelas gitu ya Kang, kita presentasi tuh kadang beberapa dosen yang nggak usah lihat apa PPT, langsung aja ceritain apa. Nah, halo teman-teman, masih bersama saya Motuls dan Windy Kang. Kak Windy. Ini kita ketemu lagi mau ngobrol-ngobrol macam-macam, terutamanya mah Gen Z lah ya kalau kamu ya. Gen Z dan sekitarnya dan ceritanya dan pengalamannya dan segalanya. Iya betul. Nah ini ada cerita apa, Win? Nemu apa nih? Nah ini nih Kang, menarik. Jadi Kang, aku tuh mau nanya dan belajar sedikit sama Kang Motul soal storytelling Kang. Storytelling. Nah iya. Kenapa Jadi storytelling? aku termasuk yang suka ngelihat konten baik di TikTok ataupun Instagram itu soal konten-konten yang isinya tuh narasi cerita. Terus nanti kita slide ke kanan gitu kan Kang. Ya. Dan itu asik banget Kang. Dibaca sampai 10 slide Oh iya gitu. iya. Nah, menariknya aku tuh sering banget kalau aku scroll gitu, menariknya aku sering banget lihat ada sampai seminar dan pelatihan soal storytelling Kang. Kok sampai ada Segitunya. pelatihannya? Kenapa penting gitu ya? Ya, wah ya Win. Jadi sebetulnya storytelling nih kalau gua nggak salah inget ya, zaman dulu mah nggak ada Oke. sebegitu dibahas gitu tentang si storytelling tuh nggak begitu ya. Persisnya itu gue juga nggak tahu ya, tapi seingat gue itu sebetulnya orang merasa perlu belajar tentang storytelling, bahkan ingin menjadi storyteller itu tuh sejak era medsos. Oke. Era medsos. Nah, kenapa era medsos? Medsos itu adalah media sosial. Sementara sebelum ada media sosial, kita cuma kenal media massa. Oke. Media massa tuh koran, majalah itu. Media massa isinya berita. Oke. Media sosial isinya Cerita. cerita. Oke. Jadi basicnya itu dulu. Kenapa? Karena media sosial itu awal-awal memang dipakai orang untuk sharing informasi, berita, tapi juga cerita. Oke. Akhirnya orang itu lebih nyaman menggunakan, membaca, mengomentari media sosial sebagai cerita. Itu sebabnya banyak media massa, Detikcom, Kompas itu menyajikan beritanya di media sosial dengan format cerita. Iya benar-benar Kang. Ya kan? Nah, terus sampai akhirnya, ini kalau kamu tanya tadi sampai ada pelatihannya, seminarnya. Karena jadi mulai muncul bahwa ternyata keahlian atau kemampuan cara bercerita itu tuh penting untuk bisnis, untuk menaikkan karir, untuk presentasi. Nah itu akhirnya muncul tuh pelatihan-pelatihan bagaimana untuk membuat storytelling, bagaimana menjadi storyteller, bagaimana memanfaatkan storyteller untuk UKM. Aduh ya gitu-gitu deh. Gitu. Nah itu jadi banyak lah. Oke. Padahal sebenarnya itu cuma cerita aja kan Kang. Gimana kita ngolah satu cerita kan Kang? Ya sebetulnya itu teknik bercerita. Mungkin buat kamu sebagai Gen Z mah gampang. Emang masalahnya apa dengan bercerita? Iya. Ternyata enggak. Buat generasi di luar Gen Z tuh tidak mudah bercerita itu. Oke. Jadi gini Win. Bercerita itu gini deh. Sebelum bercerita
kalau kita mau menyampaikan sesuatu, informasi atau apapun, itu kita tuh terbiasa dengan yang namanya struktur. Oke. Jadi strukturnya tuh, lu kalau misalkan gini, kalau lu mau menyampaikan sesuatu itu kayak proposal gitu ya, itu harus dibuka dengan latar belakang masalah, Iya, pendahuluan. apa nanti apa, penutup. Jadi semua tuh struktur. Kalau kita nggak bikin gitu jadi salah. Oke. Akhirnya ketika saya mau mengajukan proposal bisnis, saya bikinnya begitu juga. Saya mau bikin apa laporan kegiatan apa, dibuatnya begitu juga. Begitu terus. Dan ternyata membaca gitu tuh nggak enak. Baku banget. Baku, betul itu istilahnya bagus tuh, baku, apa terlalu formal, jadi gampang. Sementara orang itu lebih butuh, ini pesan dari tulisan ini apa, dibanding cara menulisnya. Oke. Sejak itulah akhirnya orang lebih mending menceritakannya gimana. Nah, saya ada proyek bisnis nih. Nanti saya kirim, gak usah dikirim, coba ceritain dulu aja. Lu mau bikin apa sih? Iya, Gitu. benar-benar. Itu sering banget tuh kayak gitu kan. Nah itu sebetulnya kalau dulu itu ada yang disebut dengan elevator pitch. Oke. Apa tuh Kang? Jadi elevator pitch itu adalah teknik pitching di dalam elevator atau lift. Kenapa istilah itu muncul? Karena gini, bayangkan nih, Windy punya lagu dan pengen banget lagu ini direkam oleh produser Adele misalkan itu. Oke. Tiba-tiba tanpa disadari kamu lagi di mana, masuk lift, di dalam lift ada Adele. Lu mesti ngomong apa supaya si Adele ini tertarik untuk mau denger lagu lu. Oke, di lift tuh Kang. Di lift kan cuma sebentar. Nggak sampai 2 menit kali. Iya, benar-benar. Dengan kata lain, apa ide lo atau konsep lo atau apa yang bisa disampaikan hanya dalam satu kalimat dan membuat orang tertarik. Oke. Gimana tuh cara ngolahnya gitu? Nah itu tuh. Pas masuk ya, ting, masuk lift. Hah, Adele atau Kak Bernadia. Terus ngomong, Kak, aku tuh ngefans. Aku, ya. Keburu selesai tuh liftnya, keburu kebuka. Iya makasih dah, cabut. Hilang. Oke. Hilang pitch kamu. Pitching maksudnya pitch itu pitching ya. Tapi kalau kamu sadar ketika kamu masuk ting kebuka. Hah, Kak Bernadia. Ini produser impian saya. Masuk langsung ngomong. Nah ngomongnya apa? Gak usah ngomong. Saya langsung nyanyi aja. Wah. Kalau keren, kalau enggak orang gila kali. Jadi langsung benar-benar nyampein maksudnya langsung gitu ya Kang. Oh. Makanya dibilangnya itu, bisa nggak kamu sampaikan satu alinea aja, satu kalimat yang menurut kamu kunci dari ide kamu itu dan orang langsung menarik, kamu buru-buru nggak? Boleh nggak kita ngobrol bentar nih? Nah itu masuk tuh barang tuh kira-kira. Oke. Nah itu gara-gara itu akhirnya orang merasa kayak oke, terus gue mesti siapin apa ya? Nah ketika itu lu udah nggak mungkin ya nanti saya buat proposalnya dulu, ya lu harus ngomong ceritain. Langsung ngomong intinya tuh apa gitu ya. Nah itulah akhirnya dibutuh teknik atau cara bagaimana menyampaikan si konsep tadi, ide tadi, proposal tadi dalam bentuk cerita. Oke. Dan cerita selain tadi menarik untuk didengarkan, format cerita itu ternyata berdasarkan penelitian itu lebih nempel di ingatan. Benar-benar daripada kita ngebaca sesuatu yang baku, kaku gitu ya Kang. Betul. Oke. Apalagi udah baku, kaku, strukturnya linier terus dihafal gitu ya. Wah itu lupa-lupa tuh. Tapi kalau cerita ya paling nggak garis besarnya bisa hafal. Oke. Makanya kalau di kelas gitu ya Kang, kita presentasi tuh kadang beberapa dosen yang nggak usah lihat PPT, langsung aja ceritain apa. Nah, cuma kan kalau orang nggak dilatih kan susah. Bener. Bapak ngomong begitu, saya kan nggak latihan Pak, nggak biasa bisa begitu. Apalagi dia udah ngapalin si struktur tadi. Nah, jadi kebalik. Nah, itu makanya semua yang berbentuk cerita itu cenderung lebih mudah diingat. Oke. Contoh, kamu terakhir nonton film apa? Oh, ada film Netflix Indonesia Kang soal Laura. Kamu tau gak sih yang ada selebgram kecelakaan sama pacarnya? Oh itu, tahu. Itu baru masuk Netflix, itu di bioskop sih kemarin. Oh berarti itu mah true story ya? Iya, true story. Maksudnya yang bukan true story, kalau true story mah pasti ingat lah. Apa ya?
Bila esok ibu tiada, yang kemarin sempat viral. Nah, inget gak cerita garis besarnya tentang Ingat. apa? Nah kan, Oke. padahal itu film mungkin berapa jam tuh? Panjang gitu ya. Kenapa? Dan kalau disuruh nyeritain lagi bisa. Secara garis besar bisa. Tapi kalau gua udah nonton, jadi kita sama-sama udah nonton ya. Terus ketika gua ngomong, inget gak pas adegan gini? Itu bisa tiba-tiba, oh iya inget. Iya. Itu kan ada yang pakai baju. Oh pas yang ini ya ini. Lah kok bisa inget sih? Okay. Emang waktu nonton ngafalin ya? Kan gitu. Nonton cuma sekali. Okay. Nah itu kekuatan dari sebuah cerita. Jadi cerita itu pertama pastinya itu menarik bagi si pendengar. Menarik itu belum tentu bagus ya. Ya. Jadi cerita yang menarik itu belum tentu cerita yang bagus. Tapi cerita yang bagus juga belum tentu cerita yang menarik. Jadi makanya ini itu akhirnya gara-gara itu dia nempel dan itu tersimpan di bagian otak yang khusus sampai akhirnya ketika kita mau menceritakan itu lebih mudah menceritakan ulang. Makanya kadang kalau cewek-cewek tuh suka rekomendasiin drakor. Tentang apa ceritanya tuh gini. Padahal panjang banget tuh 16 episode. Iya. Itu dia bisa ikutin tuh. Oh sini. Ya itu kekuatan cerita dan itu akhirnya menjadi perlu ketika orang mau bikin sesuatu atau konsep atau apa menyampaikannya bagaimana supaya diingat orang tuh bagaimana. Ya sajikan dalam bentuk cerita. Nah ini baru ketahuan ya tadi gue bilang sejak zaman medsos. Medsos itu isinya cerita semua makanya kita bisa ingat bisa apa bisa itu. Sementara metode pengajaran guru-guru kita itu jarang sekali guru yang bisa bercerita. Bener textbook banget kan. Kamu pernah gak ngalamin kamu suka dengan guru gara-gara jago cerita? Sering banget. Nah itu kan hampir semua orang di semua zaman, di semua kalangan, di semua generasi itu pasti punya guru favorit cuman gara-gara wah dia tuh guru sejarah, wah itu ceritanya keren banget, gua sampai nempel lalalala. Gua akhirnya jadi tertarik pengen tahu gara-gara itu kan gara-gara cerita. Iya benar. Tapi kalau dia ngomongnya langsung kayak baca textbook apa, wah udah keburu ngantuk. Iya benar kan. Dan lebih nempel ke kepala tuh ya kalau misalnya dia ngejelasin dengan cara cerita daripada cek bukunya halaman segini gitu. Terus dihafalin, besok aku tanya, wah ya berat lah itu. Dan itu juga kenapa kitab suci isinya cerita. Iya benar kan. Iya, cerita-cerita Nabi. Iya. Bahkan ketika kamu dikasih tahu jangan ini, nanti gini. Kamu tahu nggak zaman dulu tuh ada loh. Iya langsung dikaitin sama ceritanya gitu. Iya benar kan. Akhirnya secara garis besar urut-urutan ceritanya mungkin berubah-berubah ya. Tapi pesannya adalah jangan jahat. Iya benar. Itu aja dapat tuh. Jangan gitu bohong. Nanti hidungnya panjang. Dari mana itu? Pinocchio. Tuh kan. Tapi detail Pinocchio mungkin kamu nggak terlalu ingat. Nggak apa-apa. Tapi itu kamu tuh harus setia kawan. Nanti kalau setia kawan makanya kamu ingat ini. Iya. Oh ingat film ini. Oh itu kan kayak film ini ya gitu. Nah itulah yang disebut teknik cerita. Akhirnya teknik cerita itu mulai terasa dibutuhkan dan harus diajarkan, harus dipakai untuk dalam segala hal. Nah itu juga yang kalau gue lihat sekarang itu kayak pemerintahan, kementerian, itu kan masih banyak yang masih terjebak pada kalau di medsos nih ya, format itu ya wah masih baku gitu loh formal, jadi ya nggak kebaca. Sekarang tuh lagi happening banget admin partai Gerindra Kang. Kamu tuh ngikutin gak? Itu lucu banget sih. Mindra. Mindra tuh dan itu masuk ke anak-anak Gen Z. Loh, ya itu kan apa ya obrolan ya. Nah gini kalau Mindra itu menurut gua di luar teknik bercerita atau storytelling, tapi dia lebih ini kalau gue lebih karena casual. Nggak baku ya Kang? Nggak baku. Jadi sebagai akun sebuah parpol ini pastinya kan kaku ya. Kayaknya tuh tertib apa. Benar. Dia tuh bisa ngomong seenaknya, bisa komentar yang kayak. Nah udah gitu terjadilah conversation. Sementara media sosial itu yang tempatnya conversation. Bedanya gara-gara si Mindra ini casual, akhirnya banyak
netizen itu yang bercerita ke dia. Iya, benar. Gitu. Jadi bukannya dia yang bercerita. Karena kalau dia yang bercerita tuh biasanya cuma ngomong yang kalau nggak tahu follow Instagramnya nggak? Follow? Nah itu tuh gambar itu bagus-bagus tuh fotonya tuh. Jadi nggak tahu dah tuh siapa yang foto, menurut gua bagus ya. Jadi fotonya bagus, terus ini fotonya tuh bercerita. Iya, ngasih rasa gitu. Ngasih ya. rasa. Nah tapi kalau di TikTok itu followernya pada bercerita. Iya, benar Kang. Cerita ini, cerita itu, bahkan terjadi conversation, bahkan ngadu. Ngadu, bener. Gitu, Udah sampai di titik ngadu, udah titik apa-apa ngadu. ngadunya ke Dilaporin Mindra. dia. Dikit-dikit lapor ke Mindra, dikit-dikit lapor ke. Tapi ya menurut gua itu hebatnya adalah di follow up. Ditugasin tuh Nyampe tuh langsung. anggota legislatif itu. Bener. Keren banget. Disuruh ini, disuruh itu. Iya, itu menurut gua bentuk apa ya? Mereka sadar bahwa medsos itu tempatnya conversation. Selain storytelling tadi ya, jadi masuk tuh. Bagus sih. Oke. Oh ngikutin juga Mindra ya? Ngikutin Kang. Ngikutin. Soalnya kan ya politik Kang, anak muda tuh gak suka politik. Salah satu alasannya karena baku tadi. Iya. Baku, kaku, nggak banget lah gitu. Iya. Tapi Yang ini kok beda gitu ya? bener Kang. Iya, sejauh ini sih kayaknya emang baru dia tuh. Iya, asik banget Kang. Terus suka ini yang gue tuh gara-gara apa tuh yang dia protes gara-gara apa gitu. Ada ya Pak, ada netizen protes gara-gara apa tuh dijawab tuh enak dia aja kayak aduh. Lucu banget kan. Lucu-lucu semua iya. Ya betul. Storytelling ini kan berarti maksudnya gini loh Kang. Kadang kan semua orang itu bisa cerita apa aja Kang. Tapi ngemas ceritanya jadi menarik dan akhirnya masuk ke sosmed. Itu kan Betul. butuh apa ya? Butuh skill lain gitu ya Ya Kang. itulah, itu yang tadi betul. Ya sebelum skill inilah kita tahu bahwa bercerita itu ternyata ada strukturnya juga, Win. Oke. Ada strukturnya. Nggak asal cerita gitu ya Kang. Iya, asal cerita juga boleh. Oke. Tapi jadi gini, struktur cerita itu sebenarnya ada macam-macam ya. Ada struktur cerita yang happy ending. Nah, supaya happy ending tuh ada yang namanya naik turun emosi. Oke. Itu disebut dengan dramaturgi. Jadi dramaturgi itu adalah cerita yang aduh tiba-tiba lagi asik tiba-tiba ya kok gini sih. Aduh ya. Mainin emosi ya Kang. Happy lagi, turun lagi apa ada gitu. Nah itu tuh drama tuh begitu. Udah mau jadian tiba-tiba dia punya pacar. Aduh gagal, akhirnya udahlah. Dia pindah aja, mau pindah begini tiba-tiba ternyata adiknya single. Wah jadi Sama kayak, adiknya. jadi kayak harapan gagal. Tapi ada juga yang, nah ini rumus cerita tentang seseorang yang from zero to hero. Atau kepahlawanan. Ini strukturnya sebenarnya kalau diperhatiin ya, itu standar dan nggak berubah dari dulu. Oke. Dan kita tidak apa-apa dengan sama nih nggak apa-apa. Tetap kita tonton, tetap Mau kita tahu baca. nggak? Mau tahu nggak gimana? Gimana tuh? Jadi kalau kamu perhatikan ya, semua cerita yang tokoh from zero to hero atau superhero itu rumusnya adalah pertama itu pasti masa kecilnya dia tertindas, terbengkalai, anak yatim piatu, orang miskin, jadi dari bawah. Dari bawah banget. Dia hidupnya struggling, tiba-tiba ada satu momen di mana dia mulai dapat pencerahan. Misalnya bertemu dengan benda, bertemu dengan tongkat sakti, bertemu dengan apa, sampai akhirnya dia akan ada namanya proses pembimbing. Dia dibimbing tuh sama orang yang bijaksana, orang yang baik. Itu begitu terus sampai nanti akhirnya dia akan menghadapi musuh yang menjadi musuh banyak orang. Dan banyak orang ini tidak bisa ada yang mengalahkan dia, ternyata dialah yang berhasil mengalahkan. Itu formatnya begitu. Contoh, tahu Star Wars nggak? Tahu. Anakin Skywalker itu waktu kecilnya ditinggal orang tuanya. Iya. Superman waktu kecilnya itu planetnya hancur. Oke. Bapak ibunya meninggal. Dibuang ke bumi, ketemu orang tua angkat dan belum tahu keahliannya. Batman
Orang kaya, bapak ibunya dirampok, mati. Benar. Harry Potter, Ya, yatim piatu. berarti benar-benar dari bawah banget terus naik. Itu rumusnya begitu. Dan semuanya kayak gitu. Oke. Kita Termasuk- tetap terima. Tetap Pernah ada kita nggak protes? Enggak. Seru-seru aja nontonnya. Kenapa sih selalu begini? Walaupun udah tahu, oh endingnya pasti kayak gini nih sama Tapi kayak nggak apa-apa yang lain. kan? Nggak apa-apa. Ah, jagoan kalah dulu, ntar juga menang. Iya, Udah bener. tahu begitu, tetap aja kita tonton. Tapi nggak apa-apa. Termasuk apa? Yang tadi gue bilang. Cerita Nabi. Oh iya benar Kang. Nabi kan kecilnya Ya, susah dulu. Struggle dulu. Sama kan? Star Wars itu yang dilawan adalah orang banyak. Apa sang Dajjal. Disebutnya Darth Vader. Batman ganti-ganti tuh. Superman juga begitu. Harry Potter juga begitu. Lord of the Ring juga begitu. Sama. Oke. Tiba-tiba ada masa hampir kalah dulu. Ada juga gitu. Itu memang begitu. Nah itu rumus itu misalnya kamu mau pakai untuk kamu jadi konsultan politik. Kamu mau pakai nih. Supaya dia jadi hero caranya apa? Kita bikin aja dengan struktur ini tadi. Nah mulai tuh. Tokoh ini dulunya hidup miskin. Iya. Iya ya kalau kita pikir-pikir. Iya ya. Gitu. Oke. Jadi iya harus dilihat tuh dulu miskin, orang tuanya ini makan susah. Kemudian itu nanti dibikin naik. Yang orang lupa dia cuma ngambil ini padahal di tengah-tengahnya harus ada. Dia tuh dulu pernah ketemu siapa yang pernah ngelatih atau membesarkan dia. Dia itu pernah gagal, nah, itu harus ada itu. Nah kemudian harus ada yang diperjuangkan. Yang diperjuangkan apa ya? Tadi itu penindasan. Bangsa ini tertindas oleh sesuatu yang besar. Entah itu raja, entah itu Darth Vader-nya, apanya. Itu tuh harus ada. Buat apa ya? Buat nambah emosi tadi ya Kang. Disebutnya inilah nemesisnya atau si penjahatnya. Ini kan jagoan nih. Jagoan kan gak akan jadi jagoan kalau gak punya penjahat. Iya betul. Batman tuh gak jadi jagoan kalau gak ada Joker kan kira-kira. Makanya Joker bilang lu mah gak mungkin bunuh gua. Karena lu jadi hebat gara-gara ada gua yang jahatnya gitu. Jadi ini apa ya? Ya harus begitu. Jadi supaya kamu punya tokoh ini bisa naik, kamu harus punya yang namanya enemy-nya dulu, nemesisnya dulu. Nanti dari situ jadi muncul dia. Kalau enggak mah ya lu gak ada hebatnya gitu. Itu berarti event di politik juga gitu ya. Betul. Dan kita nggak sadar tuh Kang. Ya sekarang gua kasih tahu. Iya oke. Contoh nih ya. Waktu di era Orba, Soeharto itu tuh jadi kayak common enemy-nya, jadi enemy banyak orang. Dan kita tidak bisa apa-apa. Kayak tertindas. Wah ya mau bagaimana. Akhirnya ketika muncul musisi, bikin lagu, mengkritik. Wah itu kayak hero gitu. Wah keren gitu. Ngewakilin gue banget. Mewakili perasaan gue sekali, perjuangan apa kayak gitu. Nah itu karena ada Soehartonya. Masih ada embel-embel Orba. Orba ini nih kayak di Star Wars mah dark side lah. Tapi ketika itu musuh gak ada, nah susah tuh. Makanya kalau di politik hari ini nih, lu mau teriak-teriak melawan pemerintah atau apa itu kalau nggak ada sosok yang dilawan atau yang diangkat susah. Jadi lu harus punya yang disebut common enemy. Jadi harus diciptakan sosok atau tokoh musuh, tokoh penjahat untuk publik tuh bilang, penonton tuh bilang, oh penjahatnya si ini. Penjahatnya itu besar, baju hitam. Nah itu tuh atribusi disebutnya. Dia harus disematkan sosok jahat. Kalau zaman dulu Amerika sebelum ada komunis, sosok jahatnya adalah Nazi. Makanya kalau di film-film Amerika tuh wah kumisnya ini kayak Jerman. Film perang musuhnya penjahatnya Jerman. Wah jadi kayak harus ada itu. Dalam rangka apa? Bukan untuk apa kayak neken Jermannya sih, tapi mau mengangkat citra Amerikanya kira-kira gitu. Wah menarik. Nah itu. Nah sekarang kalau kamu pengen mengangkat diri kamu sebagai sosok hero gitu.
Berarti kamu harus punya tuh yang jadi musuhnya. Iya. Dan itu diterima sama semua orang kalau iya emang dia jahat. Gitu. Iya, betul. Contoh nih, ini contoh aja ya. Jadi bukan kasus penjual teh. Oke. ST. Kamu kerasa nggak bahwa di situ muncul tokoh yang mau diselamatkannya, muncul penjahatnya, Iya. ya kan? Dan tokoh yang mau diselamatkan publik ini adalah tokoh yang tertindas. Jadi hero-nya kan kira-kira gitu ya. Akhirnya tokoh yang besar udah mau pejabat, iya kan? Jadinya itu kan dibuat oleh publik itu seperti sosok tokoh jahat tadi gitu loh. Bener. Gak punya hati. Tega. Udah itu ngomongnya kasar lagi. Jadi kan kayak confirm gitu loh. Iya benar Kang. Gitu. Baru beberapa hari lalu ada juga kasus yang mirip-mirip yang hampir kayak gitu. Oke. Yang mana Kang? Itu supir taksi Oh. dituding-tuding sama polisi Sama patwal. saat patwal. Kenapa itu hampir besar tiba-tiba gak jadi besar? Kenapa Kang? Plot cerita sebagai story-nya kurang lengkap. Oke. Karena si taksinya juga sebenarnya kalau dilihat-lihat. Dia kan sebetulnya kan nggak, taksinya mah gini. Pernah tahu nggak supir taksi itu siapa? Enggak. Nah. Oh nggak ada tokoh yang kelihatan. Nah. Oke. Jadi kalau saja sampai si supir taksinya itu tiba-tiba muncul, lalu dia merasa tertindas. Gara-gara itu saya dipanggil bos saya ditegur, uang makan saya dipotong apa semua gitu. Wah ini ini jadi Oh karena nggak ada tokohnya. nggak ada. Ya, Kang? Oke. Akhirnya yang kita dapat itu adalah sosok pembesar yang ego arogan, yaitu si menteri siapapun yang ada di Siapapun mobil ada di mobil itu. RI 36. Makanya dicari siapa nih mobil siapa. Iya, Siapa yang jahat. Jadi ternyata orang itu lebih senang mencari siapa yang jahatnya. dan yang jahatnya itu di peristiwa itu emang sebenarnya siapa sih? Patwal kan? Wow. Tapi orang merasa Patwal itu hanyalah prajurit dan raja jahatnya ada di mobil itu. Iya. Duduknya lebih tinggi. Nah itu kan dongeng, kayak cerita. Akhirnya orang tahu, wah ini saya pengen tahu siapa si raja penjahatnya. Dituduhlah si ini, dituduhlah si itu. Chaos banget kemarin. Wah itu udah tukar-tukar menteri. Jangan-jangan Ibu Mutia Hafid. Iya benar. Terus Gigi. menteri. Oh bukan. Ternyata jangan-jangan Nusron Wahid. Oh bukan. Itu udah tukar-tukar. Dan ketika nggak ketemu siapa raja yang ada di balik singgasana mobil Lexus itu, yang dimarahin adalah pemerintah karena tidak memberi informasi plat nomor yang lengkap, apalah gitu. Dan media juga sebenarnya tinggal telepon kan ya. Itu makanya, tapi itulah cerita. Nah itu maksud gua. Dan cerita itu jangan buru-buru usai, Win. Nggak seru. Makanya Hilang gitu aja. diulur-ulur kayak Iya, ya elah cuma nomor plat nomor aja. Tapi ketika plat nomor mobilnya itu ketahuan sampai itunya, orang lupa loh bahwa yang maki-maki itu tuh polisi Patwal yang nunjuk-nunjuk ke supir. Bukan yang di dalam mobil. Iya, udah cerita makin anti klimaks ketika dibilang iya itu saya, tapi saya tidak di dalam mobil. Iya. Kan jadi kayak bentar ini sebagai cerita jadi gagal nih. Nah, itu format cerita tuh. Makanya akhirnya jadi tokoh ya intinya kan. jadi anyep akhirnya tuh. Tapi kalau ada orang yang memang punya niatan menjadikan isu itu jadi digosok gitu ya. Ya dicari tuh supir taksinya tuh. Tapi kalau supir taksinya bilang, enggak kok saya baik-baik aja kok. Nah, Ya, jangan gitu, kamu harus dramatis. Itu strategi yang disebut narasi, storytelling, mencari simpati, mencari empati. Nah itu nanti strukturnya beda-beda. Ya tadi gue bilang kalau untuk hero seperti ini, untuk drama seperti ini, konflik, nanti beda lagi tuh. Untuk komedi seperti apa. Nah storytelling tadi itu dimana kita itu bisa
merangkai semua dalam berbagai struktur. Oke. Jadi ketika diceritakan orang jadi ingat, nempel, nah itu bagus. Apalagi nih sebenarnya yang paling susah dari storyteller saat dia menyampaikan story-nya itu adalah bisa atau tidak si story itu atau si cerita itu diceritakan ulang. Itu yang belum pernah orang pada bahas. Oke. Saya cerita tentang kejadian ke kamu, kamu mudeng nih. Tiba-tiba kamu ceritain itu ke orang lain. Nah itu yang berhasil sebetulnya. Oke. Gimana cerita itu akhirnya nyampe ke orang-orang lain? Orang. Walaupun kayaknya pasti akan berkurang, akan belok. Bertambah lah. Bertambah. Awalnya mah mungkin kamu ngomong, weh saya ada cerita dari Kang Motul. Masih nyebut nama gue tuh. Kamu cerita ke sana masih nyebut. Ada tuh temennya Kak Windy namanya Kang Motul. Itu ketiga keempat jangannya udah gak kesebut tuh. Iya benar. Ya gak apa-apa. Karena si pencerita itu memang gak pernah ada misi. Saya harus terkenal dengan, kecuali kalau begitu dengan bikin buku cerita. Tapi makanya kalau di agama kan hadis riwayat siapa gitu. Itu kan ini versi siapa kan dia. Itu untuk pengen tahu kebenarannya. Kalau enggak sekedar cerita aja nanti akhirnya gitu. Dan cerita itu kan kadang benar, kadang enggak. Dia benar banget sih, jangan mitos. Benar. Tapi ketika ada cerita yang mirip-mirip, jangan-jangan bukan mitos nih, kayaknya dulunya bener deh. Wah udah tuh. Dongeng kadang. Oke. Kayaknya zaman dulu naga ada deh. Wah udah. Dinosaurus kayak dulu beneran ada nih. Itu beneran ada kalau itu. Nggak, maksudnya dulu tuh dinosaurus bener-bener hidup yang kayak dicerita di film. Seperti iya, nah itu kayak gitu. Ya tapi ya itulah cerita. Oke Kang. Dan itu menjadi tumbuh subur ketika sosial media. Kalau sebelum ada sosial media, orang bercerita itu biasanya lagi di depan api unggun, lagi ngumpul, lagi habis makan malam, udah selesai nih tapi belum pengen bubar. Cerita. Dan itu sebetulnya bagian dari naluriah kita. Oke. Kamu tahu cerita Frankenstein? Enggak Kang, apa tuh? Aduh. Jadi Frankenstein itu ada monster yang ini hijau. Dia itu sering jadikan film horor lah. Oke. Nah itu cerita itu muncul gara-gara musim dingin orang nggak bisa kemana-mana. Ada dia menghayal. Nah itu ada beberapa orang katanya di situ. Kita bikin cerita horor yang paling serem siapa gitu. Bikin tuh tiga-tiganya. Dan yang paling serem tuh sih itu. Mary Shelley Frankenstein. Oke. Itu jadi novel, jadi pertunjukan di panggung sampai di film layar lebar. Itu kekuatan cerita. Oke. Kira-kira begitu. Semoga Kak Windy jadi tertarik nih, untuk bikin cerita. Ya. Tips and trick Kang. Tips and trick jadi storyteller yang bisa ngebuat satu cerita yang tadi Kang Motul bilang bisa diterima orang-orang, bahkan sampai diceritain orang-orang juga. Itu gimana sih Kang? Jadi tantangan terberatnya si storyteller ini memang harus mencari bagian menarik dari sebuah urutan peristiwa. Jadi ada urutan peristiwa nih. Nah urutan peristiwa ini ketika disampaikan jadi berita, standar tuh 5W 1H. Oke. Where, when, why. Cerita mungkin ada 5W 1H-nya, tapi nyusunnya gimana supaya orang tertarik untuk membaca itu. Oke. Nah ketika dia tertarik, misalkan begini. Kalau di berita ya, itu yang disebutin tanggalnya dulu, when. Per tanggal sekian hari ini. Sementara buat cerita emang penting ya. Kalau buat cerita, apa yang terjadi dulu. Oke. Misalkan gue ngomong nih, Win, gila di depan ada tabrakan. Heboh loh. Hah, tabrakan apa Kang? Mobil sama anak kecil. Pasti kamu makin tertarik. Iya. Karena, Kapan? Di mana Kang? Di mana Kang? Menariknya karena mobil itu adalah simbol yang besar, mesin. Sementara anak kecil itu adalah udah manusia,
kecil dan pasti kalah nih dia. Pasti dia tertindas. Oke. Itu kamu udah tuh, oh di mana Kang? Itu di depan tadi. Kapan? Ini barusan aja. Itu reaksi pertama adalah, masih ada gak sih? Pasti kamu mau lihat. Mau lihat. Kamu pengen menjadi bagian dari cerita tadi. Tapi Win, mobilnya hancur, anaknya gak apa-apa. Nah, itu udah twist tuh. Oke. Kok bisa? Kok bisa? Itu ibaratnya kamu tadi mau keluar gak jadi tuh. Hah? Kok bisa? Sebetulnya gue lagi nge-hook kamu nih. Entar dulu gitu. Oh, oke. Jadi twist tadi. Oke. Ternyata anak ini adalah Clark Kent. Wah anjing. Plot twist. Jadi kayak, kan ini beneran apa enggak sih gitu. Itu cerita. Oke. Jadi tipsnya adalah pertama kamu harus bisa, kalau kamu nonton film ya, saya nyebutnya adalah membaca film. Oke. Jadi kalau kita membaca buku cerita, ketika film, kita nonton film, setelah nonton coba tonton lagi, tapi sekarang membaca film. Ini saya tahu istilah ini dari almarhum Alex Komang. Jadi ketika kamu suka nonton dan kamu suka dengan ceritanya, coba tonton lagi. Tapi kali ini kamu membaca film. Jadi kamu nonton tuh kayak kamu urutin, ini konfliknya di mana, urutannya di mana. What if dia dibuka dengan ini dulu baru kan babak-babak tuh kalau ceritanya. Nanti dari situ kamu akan mudeng, oh ini film bagus gara-gara dia ditaruhnya di sini gitu. Oh, oke. Jadi analisis lagi. Jadi bahwa ternyata dalam satu rangkaian peristiwa itu sebenarnya emang ada babak-babak. Nah babak-babaknya ini sebetulnya bisa menjadi menarik karena membuat penasaran, membuat jadi pengen apa itu semua itu dengan cara kamu taruh tadi. Ya triknya di situ emang. Okay. Saya nggak tahu pernah cerita ini atau enggak sih kamu, kalau udah pernah cerita berarti nggak seru sih. Apa tuh Kak? Apa tuh? Cerita orang miskin yang mencari kerja di Jakarta sebagai makeup artist. Oh belum? Aku belum dengar ceritanya. Coba gimana tuh? Jadi dia ini orang pinter, Oke. tapi senang make up, senang fashion, senang baju, tapi dia nggak berani dilihatkan ke orang tuanya. Oh oke. Akhirnya dia pindah ke Jakarta, hidup seadanya, cuman bawa kantong kresek, cari kerja, ikutan di sebuah produksi sinetron. Oke. Belum tahu cerita itu? Belum pernah cerita gue? Belum. Sampai akhirnya dia seadanya, ketika tanya, oke, kamu boleh kerja besok. Oh terima kasih. Di kantor ini ada ruang kosong nggak? Buat apa? Saya mau numpang tinggal. Oke. Saking nggak punya uang ya, numpang tinggal. Wah nggak ada. Adanya paling itu tuh bekas garasi jadi gudang. Ada kayak balai-balai gitu, ranjang kosong lah ya. Akhirnya dia di situ numpang tidur di situ. Numpang tidur. Ketika syuting dia bangun paling pagi karena ada nyiapin makeup wardrobe. Pulangnya paling terakhir karena Dia tidur di situ. harus cuci baju kan. Loh kenapa dicuci? Kenapa nggak ke laundry aja? Sayang uangnya, mau aku tabung. Oke. Tidur di situ apa semua berminggu-minggu. Apa yang terjadi setelah berbulan-bulan? Muntah darah. Ya gimana? Dingin, kan garasi. Tidur gak proper, badannya udah kurus. Muntah darah, sama salah satu pemainnya dibawa ke dokter. Hati-hati nih paru-parunya bisa kena katanya gitu. Hidup dia hancur. Tapi entah gimana, dia hidup tuh struggling. Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk tidak selalu di belakang layar. Saya harus di depan layar. Akhirnya dia mencoba menjadi figuran. Oke. Menjadi pocong, menjadi kuntilanak. Demi pokoknya saya mulai itu. Ya karena dia berani itu. Sampai akhirnya terus. Sekarang udah jadi seleb. Sudah bisa memberangkatkan ibunya haji. Terkenal. Sudah bisa punya rumah, terkenal. Dan gue gak tahu dia masih muntah darah atau tidak. Boleh disebut gak sih siapa Kang? Aming. Wah keren banget. Wah speechless. Lu pernah kebayang gak bahwa dia itu pernah hidup ngegembel kayak kita tadi? Nah sekarang, tenang. Nah sekarang
Kamu sadar nggak kenapa gue menceritakan itu, tapi gue menyebut nama Aming di belakang? Karena Kalau saya disebut di depan, di kepala kamu itu tuh ya. Aming sekarang udah gitu ya. terkenal gini-gini. Karena kamu sudah tahu Aming, kamu sudah tahu Aming mah hidupnya baik-baik aja. Oke. Dia ya, oh dia tuh lo gitu ya. Oh, oh ya, oh. Nggak ada sentuhan ya. Gak penasaran. Dan nggak ada simpatinya. Ah iya. Karena masalahnya kamu sudah ngeliat dia tuh baik-baik saja. Tapi ketika saya cerita tentang orang yang kurus, gue gak nyebut dia ITB padahal. Coba kalau gue nyebut ITB tuh, wah kayaknya lebih ini kan. Iya. Dia beneran kurus, dia beneran tidurnya gembel, dia muntah darah. Itu bagi orang yang nggak tahu, itu kalau dalam sebuah film ya, itu aktornya nggak dikenal. Jadi kayak anjing dia kesian banget sih gitu. Wah. Nah itu di kepala kamu tuh ada disebut theater of mind. Jadi kamu membayangkan versi kamu sendiri tentang orang yang kurus tadi tidur gitu. Sampai pas terakhir gue sebutin, masa sih? Itu kayak kamu masih gitu. Iya. Gitu. Itu caranya Teknik gitu. storytelling. Padahal kalau secara informasi, riwayat Aming Supriyatna, dia lahir tanggal ini, dulunya adalah ini. Kita baca tuh kayak biasa aja. Oh dia pernah ini ya. Oh betul nggak? Karena format nyampeinnya ya Biografi informasi. aja. Iya. Wah keren. Iya kan jadi pahlawan ini dulunya gini. Ya apa ini? Terus kenapa emang? Tapi kalau dibikin itu urutannya adalah ya itu tadi dikasih tahu apa dikit. Ternyata dulu dia gini loh. Dan ini belum tentu harus menyembunyikan nama ya. Iya. Apapun. Jadi misalkan kamu tahu bahwa twistnya adalah ternyata dia apa. Nah ini kamu umpetin dibangunnya dari depan. Jadi ternyata dulunya dia laki-laki. Wah. Ya bisa gitu. Ternyata dulunya dia kaya. Wah. Ternyata dulunya apa gitulah. Nah itu tuh harus jago memecah apa nyebutnya. Jadi kamu cari dulu. Yang mana yang ditaruh di depan, di pola-polanya, tengah. segmennya. Nanti baru kamu acak-acak tuh ting puzzling gitu. Kira-kira gitu. Nah itu latihan awal-awal lah kira-kira. Keren banget. Tips yang paling keren dan simple menurut Kang Mon. Ya begitulah kira-kira. Keren nih Kang. Aku banyak belajar soal gimana caranya ngesusun cerita. Bisa nanti juga ini aja kalau kamu ngeliat cerita. Ya tadi tuh. Coba deh, ini kalau ini gue tukar-tukar kayaknya gimana ya. Ini bagus kayak kalau ini harusnya ini diunjukinnya terakhir aja nih. Oke. Itu juga salah satunya. Tapi ya pertama kamu harus bisa cari itu dulu dalam sebuah cerita. Itu blok itu gimana sih? Nah nanti dari situ atau kamu baca tweet orang apa gitu ya. Ini harusnya ini dulu nih apa gitu. Jadi diplot-plotin sendiri. Diplot-plotin dulu. Nih, gak harus ikut seminar belajar storytelling. Dan ini gak harus tentang bikin cerita buat film dan lain-lain ya, buat apapun. Kamu mau jadi konsultan, jadi marketing, kamu mau presentasi, mau jualan obat gitu kan. Nah ini gimana nih biar gua, gitulah. Keren banget. Kayak gitu. Oke, mantap. Ya begitu aja. Siap. Ada lagi mau ditanya atau? Aman sih Kang. Nanti- Ini udah keren banget nih. Nanti kalau ada cerita lagi atau mau ini lagi boleh deh. Siap Kang, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke teman-teman yang udah nonton sampai terakhir terima kasih. Nanti juga ini akan ada topik-topik seru ya. Atau kalau yang ada ide atau mau komentar silakan bisa di bawah. Harus komen di bawah.